saudara yang dikasih Tuhan Yesus, topik kali ini kita akan berbicara kepada hal tentang berpusatkan kepada Tuhan atau God Center. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, God Center atau berpusatkan kepada Tuhan, ini tentu akan berlawanan atau melawan dengan kebiasaan kita, dengan tradisi kehidupan kita, yaitu self-center atau berpusatkan kepada diri kita sendiri. Karena naluri dosa manusia itu cenderung menjauhi proses penyempurnaan pribadi atau penyempurnaan jiwa kita yang ditawarkan oleh Bapa melalui Tuhan Yesus, supaya kita hidup berpusatkan kepada Allah, kepada kehendak Allah. Ya. Nah, kecenderungan atau orientasi hidup kita, kebanyakan kita itu adalah bagaimana membuat diri kita masing-masing itu senang sendiri. Entahkah itu masalah berbisnis atau berusaha untuk memperkaya diri sendiri, itu ujung-ujungnya biasanya hanya untuk membuat kita senang sendiri, bangga sendiri, mempunyai kepuasan sendiri. Orang berkeluarga, menikah juga biasanya berpusatkan kepada senang sendiri. Aku senang dengan seseorang, aku menikmati seseorang, begitu. Tetapi jarang sekali orang berpikir, aku membentuk keluarga, aku mempunyai usaha, aku sekolah, aku mempunyai jabatan, itu untuk kepentingan surga atau kepentingan Bapa. Jarang sekali. Nah, iblis telah berhasil merobek-robek jiwa manusia sehingga tidak lagi memiliki nilai rohani. Nilai kita ini nilai rendahan kebanyakan, karena hanya berpusatkan pada diri kita sendiri, dan itu di pandangan Allah adalah sampah. 99,9% orang berusaha keras mencapai keinginannya sendiri. Hanya 0,1% yang tahu berjuang mencari kesenangannya Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara lihat gambar yang saya tampilkan ini. Tubuh kita sesuai dengan yang difirman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, terdiri dari jiwa, roh, dan tubuh. Itu trikotomi manusia. Nah, di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ada emosi, ada nafsu. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, maka selera manusia, jiwa manusia itu telah dirusak oleh iblis. Dari yang awalnya orientasinya adalah God Center atau berpusatkan kepada Allah, nah sekarang diubah oleh iblis, diracuni oleh iblis supaya manusia berpusatkan kepada kesenangannya sendiri. Emosinya hanya mengumbar hawa nafsunya, hanya mengumbar kesenangannya sendiri, hanya mengumbar untuk kehendaknya sendiri. Ya, itu sebabnya mengapa banyak orang hidup di dalam keadaan jiwa yang tertekan, yang stres. Informasi yang saya dapat dari seorang ahli jiwa yang berkata bahwa di dunia ini ada 350 juta jiwa orang yang tercatat di bawah kondisi depresi atau tertekan jiwanya. Tentu tekanan-tekanan yang melanda jiwa seseorang terjadi karena orang-orang tersebut tidak menemukan ketenangan atau kepuasan, sebab keinginan hatinya tidak tercapai, kesenangannya tidak tercapai, imajinasinya atau mimpinya tidak tercapai. Saya beri contoh ya. Jika seorang wanita mengharapkan atau berharap bisa berbahagia ketika menikahi seseorang pria yang ganteng, tapi ternyata si pria tersebut ketika sudah menikah itu kasar dan suka melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan pria itu tukang selingkuh, atau dia pemalas, nggak suka bekerja, taunya cuma ongkang-ongkang di rumah, main HP, nonton televisi ya, atau apalagi suka berjudi, atau dia mempunyai sifat pemarah. Nah, wanita itu biasanya akan kecewa, dia akan marah, dia akan frustasi, dan lama-lama dia akan menjadi tertekan. Jika seorang wanita mencari pria yang kaya untuk menjadi suaminya dengan harapan ia bisa hidup santai dengan kekayaan suaminya, hidup mewah, hidup hedon ya, tapi nyatanya suaminya tidak pandai mencari uang. Ternyata suaminya ini nggak bisa bekerja dengan baik, berprestasi ya, dan kalau dia berbisnis selalu bangkrut, maka wanita ini biasanya akan jadi stres, akan frustasi,
ujung-ujungnya banyak wanita meninggalkan suaminya, ya mereka berselingkuh, bercerai, ya karena mereka mencari pria-pria yang bisa memuaskan keinginan hatinya. Nah, sebaliknya seorang pria yang ambisius, yang ingin mendirikan kerajaan bisnisnya, yang mengejar jabatan, karier, kalau dia berbisnis, dia berinvestasi besar-besaran di berbagai sektor industri. Ternyata ada yang meleset, lalu dia rugi besar dan dia stres karena dikejar-kejar hutang, ya. Kalau seorang pria punya selera dengan wanita-wanita cantik, lalu menikahi wanita cantik dengan berharap ia bisa bahagia, dia bisa memuaskan libidonya, tetapi ternyata istrinya pemboros, galak, susah dinasihati, atau mungkin dia tidak pandai menyenangkan dia diranjang. Nah, pria-pria tersebut itu lantas stres atau dia akan mencari selingkuhan yang lainnya. Sedangkan di dunia anak muda yang ingin kuliah tinggi, ingin sekolah tinggi dengan apapun motivasinya, salah satunya yaitu ingin mendapatkan pendapatan atau salary yang baik, atau mungkin menginginkan kedudukan atau jabatan yang terhormat, tetapi orang tuanya tidak mampu dan anak muda tersebut tidak punya hati untuk kepentingan Tuhan, tidak mau mengerti keadaan orang tuanya sedikit pun, ya stres ya, karena tidak bisa meraih cita-citanya untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Ya, anak-anak muda yang merasa kurang perhatian atau kurang kasih sayang dari orang tuanya karena orang tuanya mungkin sibuk bekerja, atau orang tuanya itu single parent, ada yang sudah meninggal salah satunya, lalu mencari kemanjaan dengan pacarnya, tetapi sang pacar malah meninggalkan misalnya, ya selingkuh, terus cari pacar yang lain. Tentu anak muda itu entah gadis entah bujangan, dia akan kecewa berat, dia frustasi. Bahkan tidak jarang ada anak-anak muda yang terlalu kecewa dan mengakhiri hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, padahal penciptaan manusia pada mulanya dikehendaki oleh Allah adalah untuk menyenangkan hati Allah. Tapi dengan contoh-contoh yang saya bagikan tersebut, karena kebanyakan orang itu self-centered, maka yang dilakukan oleh manusia itu banyak sekali yang mendukakan Allah. Allah itu bisa didukakan dengan segala perbuatan, dengan pikiran kita yang menyeleweng dari tujuan Allah menciptakan kita. Di dalam Roma pasal 11 ayat 36, Tuhan menegaskan melalui Paulus, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, mengertilah bahwa penciptaan saudara diciptakan itu di dalam pemikiran Allah. Allah merancang sedemikian rupa Anda begitu sempurna diciptakan, itu berasal dari Allah, bukan Anda datang ujuk-ujuk muncul di dunia ini, atau dengan teori kebetulan saja saudara hadir karena sebuah keinginan dari orang tua saudara. Bukan, tetapi Allah menginginkan saudara lahir di dunia ini. Allah punya maksud untuk saudara. Dan ketika kita hidup, Tuhan menginginkan hidup kita itu hanya untuk Dia, hanya untuk dipersembahkan buat kesenangan Bapa kita di sorga. Nah, bagi Tuhanlah, bagi Bapalah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Namun iblis kan telah merusak tatanan yang ditetapkan oleh Allah, yang dibentuk oleh Allah di dalam jiwa manusia. Sejak Kejadian pasal yang ketiga tadi yang saya katakan. Dan di pasal yang ke-6 jelas manusia semakin jahat di mata Allah. Artinya kecenderungan hatinya hanyalah untuk memuaskan keinginan dirinya sendiri, tidak peduli kepentingan Allah, tidak peduli hatinya Allah. Mencari kesenangan sendiri, tidak peduli apa yang direncanakan Allah dalam hidupnya. Akibatnya tidak peduli kepada sesamanya manusia. Itu sebabnya maka sepanjang sejarah manusia selalu terjadi perang. Tidak ada zaman di mana manusia itu bisa berdamai satu dengan lainnya. Satu dengan yang lainnya saling menaklukkan, saling menjajah, saling membinasakan. Alkitab bersaksi bahwa manusia makin jahat hatinya menurut pandangan Allah. Ya, maka Tuhan Yesus datang untuk memberikan kesempatan baru buat setiap orang yang merindukan perubahan, yang rindu diubahkan hidupnya, dirubahkan hatinya, supaya manusia kembali kepada rancangan semula untuk dapat menyenangkan hati Bapa. Di dalam Yeskel pasal 36 kita mendapat sebuah nubuat yang
merupakan kerinduan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-24. Sebab aku akan mengambilmu dari bangsa-bangsa, mengumpulkanmu dari semua negeri dan membawamu ke negerimu sendiri. Kemudian aku akan memercikkan air bersih kepadamu dan kamu akan menjadi bersih dari semua kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Aku akan membersihkanmu. Aku akan memberimu sebuah hati yang baru dan roh yang baru akan aku taruh di dalammu, dan aku akan membuang hati batu dari tubuhmu dan memberimu hati daging. Aku akan menaruh rohku ke dalammu dan membuatmu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan berhati-hati untuk mematuhi peraturan-peraturanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya selalu tertarik dengan Yeskel pasal 36 ini, karena itu sebuah harapan yang besar bahwa hidup manusia itu bisa diubahkan kembali kepada rancangan yang semula. Memang Yeskel pasal 36 itu konteksnya itu diberikan atau diarahkan kepada bangsa Israel yang mengalami pembuangan Babel ketika mereka ditaklukkan oleh bangsa Babel sekitar 5 abad sebelum Masehi, ya. Nah, Tuhan berkata, aku akan mengambilmu dari bangsa-bangsa. Tetapi kalau kita tarik di dalam konteks rohani, maka kita bisa melihat bahwa Allah mencari orang-orang dari berbagai bangsa, dari berbagai suku, dari berbagai belahan untuk datang kembali kepadanya, untuk dikumpulkan di dalam naungan kepak sayapnya. Nah, demikian saudara dan saya. Tidak kebetulan saudara itu menjadi Kristen dari sekian miliar manusia. Tidak banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak banyak orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah bagian dari Allah, ya. Sebagian orang hanya percaya bahwa itu mitos. Sebagian orang berkata bahwa itu adalah orang biasa atau nabi biasa. Tetapi jika saudara dan saya itu bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ditentukan oleh Bapa menjadi rajanya saudara, maka itu satu anugerah yang besar yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka gunakanlah kesempatan atau anugerah itu untuk benar-benar saudara bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah supaya menyenangkan hati Bapa. Dan dikatakan di sini, aku akan memercikan air bersih kepadamu. Saudara, kalau kita kembali kepada Yohanes pasal yang ketiga ayat 3, manusia tidak bisa diterima surga kalau dia tidak dibersihkan atau dilahirkan kembali dari air dan roh. Ini berbicara tentang pertobatan, ya, pertobatan yang sejati, metanoia, kembali kepada rencana Allah, kembali kepada kehendak Allah. Nah, nubuatan di dalam Yeskel 36 ini sudah digenapi ketika Tuhan Yesus datang. Karena pada orang yang percaya, Tuhan Yesus menaruh kembali rohnya yang pada Kejadian pasal yang ke-6, roh itu diangkat atau ditarik. Dan sejak Kejadian pasal ke-6, maka manusia tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Manusia dipimpin oleh dagingnya sendiri yang diinspirasi atau disusupi oleh keinginan dosa. Dan disitulah iblis bisa mengendalikan jiwa manusia. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 saya bacakan mulai dari ayat yang ke-26. Akan tetapi penolong itu, yaitu Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkanmu pada semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bersamamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan, yang aku berikan kepadamu. Jangan biarkan hatimu gelisah ataupun gentar. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya mau menolong saudara untuk bisa mengerti tujuan karya penebusan Kristus, yaitu supaya kita menjadi terang dan garam bagi dunia di sekitar kita. Saudara, tidak mudah menjadi seorang Kristen. Orang berkata, oh gampang menjadi Kristen, tinggal sebut saja Yesus itu adalah Tuhan. Percaya aja Yesus itu Tuhan, ya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan tidak hanya menginginkan saudara percaya dengan akal saudara dan berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan saudara menjadi terang dan garam. Dan itu tidak mudah, karena kecenderungan hati kita, jiwa kita itu selalu ingin menjadi pemberontak, ingin melawan kehendak Allah, ingin membelakangi firman Tuhan. Dan itu mustahil orang yang seperti itu
atau yang tidak mau berubah dari kondisi yang seperti itu bisa menjadi terang dan garam. Nah, oleh Roh Kudus kita itu direkayasa ulang agar dapat berkenan kepada Bapa di surga dan agar kita dapat memancarkan terangnya. Maka seperti disampaikan oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga sampai 5 tadi, bahwa syarat penerimaan Bapa surgawi kepada seseorang, maka orang tersebut harus dilahirkan dari air dan roh untuk dapat diterima surga. Ya, apa itu dilahirkan dari air dan roh? Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dilahirkan dari air itu berarti tadi saya katakan lambang pertobatan, sebuah perubahan yang nyata, berbalik arah dari jalan hidup yang keliru, yang tidak dikehendaki Allah. Di dalam Matius pasal 3:11, aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan atau lambang pertobatan, yaitu baptisan tadi, ya. Nah, baptisan air itu sebagai lambang pertobatan bahwa orang yang bertobat mencapai kesadaran dari kemelesetannya. Ya, kenapa orang dibaptis dengan air? Ya, kenapa harus masuk di dalam sungai atau di dalam kolam, ya masuk di dalam air? Karena ini merupakan lambang pertobatan, lambang orang yang sungguh menyadari atau memiliki kesadaran bahwa dia sebelumnya itu meleset dari targetnya Tuhan, dan kemudian yang bersangkutan melakukan pemberesan diri di hadapan Tuhan. Nah, air berfungsi sebagai pembilas, ya. Maka pertobatan yang sejati di dalam Kristus adalah membilas dosanya yang lama, kehidupan yang lama, kedagingan, ya, membilas habis seperti orang mencuci, ya. Lalu dilahirkan oleh Roh, itu artinya Roh Kudus yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hati seorang yang percaya. Orang percaya itu mengizinkan Roh Kudus untuk memandunya, ya, berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan, bukan sesuai apa yang dia pikirkan atau yang dia senangi, tetapi sesuai yang diinginkan oleh Bapa. Itulah kebenaran. Nah, orang yang dipandu oleh Roh Kudus, tandanya itu ia memiliki kesadaran penuh siapa dirinya ini. Dirinya hanya orang tebusan Allah. Dirinya itu hanya orang yang sudah dimiliki oleh Allah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, 19-20, kita mesti menyadari bahwa kita ini sudah bukan milik kita lagi, kita ditebus atau dibeli dengan lunas melalui darah Yesus, ya. Sehingga kita bisa tahu siapa Tuhan kita, ya, siapa pemilik kita. Sebagaimana disaksikan oleh Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, itu adalah pencapaian yang tertinggi pada kesadaran manusia, di mana orang itu menyadari bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, tetapi milik Tuhan Yesus yang ada di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Nah, kesadaran Galatia pasal 2 ayat ke-20 adalah kesadaran manusia yang tertinggi. Karena memang tidak mudah memahami bahwa hidup seseorang yang telah ditebus oleh Kristus berarti hidupnya menjadi milik Kristus sepenuhnya, bukan separuh-separuh, bukan sepersepuluh, dan yang bersangkutan tidak berhak lagi mengatur hidupnya. Dalam Matius pasal 5 saya bacakan mulai dari ayat 13. Kamu adalah garam dunia, tetapi kalau garam itu menjadi hambar, dengan apa ia akan diasinkan? Dia tidak berguna sama sekali selain untuk dibuang dan diinjak-injak oleh manusia. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Orang-orang juga tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki pelita, dan ia menerangi semua yang ada di dalam rumah. Saudara, gantang ini mengacu kepada sebuah wadah, ya, setiap tempat untuk menakar bahan-bahan kering, ya. Satu gantang kapasitasnya sekitar 8 liter, bisa juga diterjemahkan sebagai keranjang atau kotak atau gentong. Sedangkan kaki pelita itu tempat atau tumpuan untuk meletakkan pelita, ya, lilin gitu. Kalau zaman dulu kan belum ada lampu pijar atau lampu TL atau lampu LED. Ya, adanya adalah lampu minyak, nah, itu atau lilin, ya. Nah, ini tempat untuk menerangi. Baik garam dan terang adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, ya kan? Garam adalah salah satu mineral yang harus ada di dalam darah pada kadar tertentu untuk kelancaran metabolisme tubuh, ya.
Kalau kita kekurangan garam, kita bisa pingsan-pingsan, ya kita kehilangan kesadaran dan kekacauan di dalam pikiran kita. Karena orang yang kekurangan garam itu akan mengganggu neurotransmitter yang di dalam otak, yaitu zat-zat kimia yang dipakai untuk membawa pesan-pesan dari otak kita, ya di dalam otak kita. Nah, itu terganggu. Nah, terus sinar adalah energi yang dibutuhkan mata manusia untuk dapat melihat. Tanpa sinar, orang hanya akan melihat kegelapan. Kalau ruangan ini gelap, tidak ada matahari, tidak ada lampu, maka saudara tidak akan bisa melihat saya. Saudara tidak akan bisa membedakan saya dengan batu di luar atau tanaman atau binatang, ya. Nah, saudara, garam supaya dapat dirasakan oleh lidah kita, ia harus dilarutkan di dalam masakan atau diolah di dalam masakan, kan? Gitu. Tidak ada ibu-ibu yang senang menggunakan garam yang perongkolan gede itu terus kemudian kita kletus, kita makan, ya nggak enak kan? Sedangkan pengertian garam pada waktu itu adalah batu alam yang mengandung NaCl atau mengandung garam, ya, natrium klorida. Nah, setiap ibu-ibu pada zaman dulu itu mereka membeli batu-batu yang mengandung garam tadi, dan ketika dia masak, dia cemplungkan batu itu ke dalam masakannya. Kemudian dicicip, sudah terasa asin apa belum, ya. Kemudian setelah dia merasa asin, ya diambil garam itu, disimpan untuk dia pakai pada masakan berikutnya. Jadi kalau dia masak lagi, dia cemplungin batu tadi masuk di dalam masakannya. Ini dilakukan berkali-kali sampai ketika kandungan garam di dalam batu tersebut habis, maka hambarlah rasa batu garam tadi. Lalu ibu-ibu rumah tangga biasanya adalah membuangnya dan menggantikannya dengan yang baru. Dia buang ke halaman begitu saja, maka di situ dikatakan diinjak-injak manusia. Maksudnya sudah tidak dipakai lagi. Nah, rema dari pengertian ini adalah standar kekristenan bagi Tuhan adalah siap dipakai menjadi alat untuk membuat orang di sekitarnya bisa menikmati kebenaran. Jika seorang Kristen karena berbagai sebab, berbagai alasan, kemudian dia meninggalkan kasih mula-mula sehingga ia tidak mampu memberikan rasa indahnya bila mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, maka orang tersebut, sekalipun dia Kristen, sekalipun dia seorang aktivis gereja, sekalipun dia seorang penyumbang terbesar di gereja, Tuhan akan membuangnya. Seperti Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah kamu. Ya saudara, aku tidak mengenal kamu. Kata mengenal itu mempunyai arti tidak menikmati, tidak merasakan. Ya, yang dirasakan oleh Tuhan dalam kehidupan orang tersebut adalah hambar, tidak ada rasanya, dan mungkin malah memuakkan. Ya. Sedangkan terang itu adalah energi yang dilepaskan keluar sehingga bermanfaat membuat orang dapat melihat dengan terang, dengan jelas. Ya, kehidupan kekristenan harusnya dapat dilihat mulia oleh orang lain supaya mereka dapat memuliakan Allah. Kalau saudara orangnya baik, kalau saudara orangnya sopan, kalau saudara orangnya itu dapat memberkati orang lain dengan kelakuan saudara, dengan cara berpikir saudara, cara berbicara saudara, maka orang bisa melihat Yesus ada di dalam diri kita. Sebaliknya, kalau orang melihat orang Kristen tersebut itu memiliki karakter yang buruk, suka berantem, suka memberontak kepada pemimpin, bicaranya kasar, bicaranya semaunya sendiri, seenaknya sendiri, tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, tanpa mengingat hati orang lain, entah orang lain itu sedih, sakit hati atau tidak, dia tidak peduli seperti itu. Bagaimana orang itu bisa memberkati orang lain? Bagaimana orang itu bisa memberikan kesan yang indah bahwa ikut Yesus itu indah? Ya nggak mungkin kan kalau kita memiliki karakter yang buruk, kalau kita memiliki sifat-sifat yang buruk, kalau kita memiliki kebiasaan yang buruk. Orang yang suka berantem gimana bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah juru damai? Orang yang suka bercekcok, ya sedikit-sedikit di gereja sekalipun ya salah paham, cekcok, terus kemudian pergi meninggalkan gereja atau tidak mau ke gereja lagi, atau sakit hati ketika ditegur, ketika dinasihatin, terus kepahitan begitu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang Kristen seperti itu tidak bisa dinikmati oleh Allah, ya tidak bisa dirasakan oleh Allah. Karena apa? Dia tidak bisa memberi terang, memberi jalan
menunjukkan jalan. Ini loh jalan kebenaran dan hidup yang sesungguhnya yang ditentukan oleh Bapa Surgawi. Nah, sekarang kita perlu belajar bagaimana caranya mendengarkan suara Roh Kudus saat memandu kita. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam Efesus pasal 4 ayat kedua, Tuhan berkata, dengan segala kerendahan hati dan kelembutan, dengan kesabaran, saling menanggung beban dalam kasih. Saudara, ada dua kata yang penting di sini, yaitu rendah hati dan lemah lembut. Ya, adalah modal awal untuk mudah diajar oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu menegaskan di dalam Matius pasal yang ke-11, ya, datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Ya, Tuhan memberikan orang-orang yang telah diurapi di sekitar kita, entah dia seorang gembala, seorang teman, seorang orang tua yang bijaksana tentunya ya, untuk apa? Menambahi pengenalan akan kebenaran dan untuk menolong saudara dan saya itu mengerti siapa Allah yang sesungguhnya, apa yang dikehendaki Allah. Nah, supaya kita semuanya dapat maju, ya, terus bertumbuh dalam kesempurnaan di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Efesus pasal yang keempat ayat 11, dialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, ya, maupun pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi jubirnya, juru bicaranya di dunia ini, ya, mereka itu diperlengkapi oleh Tuhan untuk membangun kita semuanya, untuk membangun kita mengerti kehendak Allah, untuk membangun kita dipulihkan menjadi seperti rancangan Tuhan kembali, ya. Ayat yang ke-13, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa. Saudara, manusia dewasa bukan acuan kedewasaan jasmani, ya. Orang boleh saja umurnya sudah 25 tahun, 30 tahun, tapi mungkin sifat karakternya seperti anak-anak, seleranya rendahan, ya. Orang bisa saja umurnya 40-50 tahun, seharusnya bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab, tetapi bisa saja orang tersebut walaupun sudah 50 tahun tetapi tetap rusak jiwanya, tetap rusak pikirannya, egonya tetap kuat, tidak peduli pada orang lain, apalagi kepada Allah yang nggak kelihatan. Ya, saya teruskan. Menurut ukuran tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ya, artinya kesempurnaan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang itu memiliki talenta masing-masing, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Itu yang difirmankan di Matius pasal 25. Artinya kita memiliki takaran yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tetapi tugas kita adalah mencapai kesempurnaan pada takaran kita masing-masing. Sebagai contoh, Bapak Ibu misalnya saudara hanya bisa sekolah SD atau SMP, tidak sampai sarjana. Oke saudara, kalau memang Tuhan taruh saudara pada tanggung jawab yang kecil karena saudara itu hanya bisa lulusan SD, ya, karena masalah ekonomi keluarga pada masa kecilnya, saudara nggak usah protes, nggak usah marah kepada Tuhan, kenapa aku tidak bisa sarjana sehingga nggak bisa mencapai jabatan yang tinggi, tidak mendapatkan salary. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saudara mengerti benar rencana Tuhan, ya, kemiskinan atau kekurangan itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengatur semuanya. Ketika engkau di dalam kesederhanaanmu mencapai yang diinginkan oleh Tuhan, maka jawabannya atau hadiahnya dari Tuhan itu sama dengan orang-orang yang punya 2 talenta, 5 talenta. Jawabannya sama. Hei engkau hambaku yang setia, duduklah di samping kananku, nikmati kemuliaan dan kemegahan, kesenangan bersamaku. Itu yang akan diberikan oleh setiap orang yang percaya. Yang penting bagianmu masing-masing engkau lakukan dengan benar, lakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang kudus. Nah, saudara, karena hati yang keras akan menyulitkan Roh Kudus membereskan karakter dosa yang lama. Ya. Ketika saudara diberkati, katakan saudara itu memiliki 5 talenta. Saudara diberi tanggung jawab, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki pengaruh yang luas, ya. Mungkin seperti saya mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain begitu. Tetapi kalau saya hidup untuk diri saya sendiri,
harta atau uang atau gaji yang saya terima itu hanya untuk kepentingan diri saya sendiri, maka Roh Kudus tidak akan bisa membentuk saya. Akhirnya saya menjadi orang yang serakah, akhirnya saya menjadi orang yang sombong, akhirnya saya menjadi orang yang tidak peduli buat orang lain apalagi Allah. Nah, itu Tuhan tidak berkenan. Maka saya menyadari benar apa yang saya dapat itu ya, itu adalah milik Allah dan saya harus gunakan sepenuhnya untuk pekerjaan Allah. Ya, walaupun ada orang-orang yang suka memanfaatkan ya, tetapi ya tidak apa-apa. Itu bukan urusan saya ya. Saya tidak peduli untuk mereka yang mencoba untuk memanfaatkan saya begitu. Tapi yang penting adalah saya melakukan kehendak Bapa ya, untuk kemuliaan Bapa. Nah, hati yang keras akan menghambat kepekaan diri dalam mengenali kelemahan jiwa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap manusia ya, Roma pasal yang ketiga mengatakan tidak ada orang yang benar, dalam arti bahwa jiwa seseorang, setiap manusia itu mengalami masalah jiwa ya, di dalam perasaan, dalam kehendak, di dalam emosi, di dalam nafsu, di dalam keinginan ada kelemahan-kelemahan, ada cacat ya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya bukan orang yang sakit jiwa atau mempunyai masalah gangguan jiwa mental ya, itu nonsens, itu nggak benar. Setiap orang punya masalah jiwa ya, cuma kadarnya masing-masing beda dan tingkat riskannya beda ya. Ada orang yang kena stres sedikit dia sudah kehilangan kendali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika orang itu tidak peduli kepada firman Tuhan, tidak peduli kepada kehendak Bapa, dia sama saja menghambat kepekaannya untuk mendengar suara Roh Kudus ya, dan dia tidak mengenali jiwanya. Misalnya dia seorang yang sombong, dia nggak sadar dirinya sombong, itu nanti akan menghambat suara Roh Kudus untuk membuat dia rendah hati ya. Kalau misalnya dia orangnya keras ya, suka dendam, suka sakit hati, dan dia tidak peduli atau dia tidak menyadari bahwa dirinya itu seorang pendendam, seorang yang mudah sakit hati, maka dia tidak akan peka mendengarkan suara Roh Kudus untuk melembutkan hati, untuk mengampuni, untuk berdamai ya, baik berdamai kepada Allah maupun berdamai kepada orang lain ya. 1 Korintus pasal 13 berkata bahwa kasih tidak pernah berakhir, namun jika ada nubuatan-nubuatan akan ditiadakan, jika ada bahasa-bahasa akan dihentikan, dan jika ada pengetahuan akan dilenyapkan. Sebab kita mengetahui sebagian saja dan kita bernubuat sebagian saja. Namun ketika yang sempurna tiba, yang sebagian itu akan dilenyapkan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau di dalam LAI terjemahannya ya, 1 Korintus 13 ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Saudara, menyadari diri kita bahwa pengetahuan kita akan kebenaran masih kurang atau masih terbatas, ya, solusinya mau belajar dan tidak perlu debat kusir. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada teman yang begitu pengen menanamkan atau pengen menekankan pengetahuannya tentang siapa Tuhan ya, dia mempercayai oneness ya, aliran oneness gitu, doktrin oneness ya, hanya atau Jesus only ya, Yesus saja gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus ya, dia begitu seperti itu ya, sampai dia nggak bisa bersekutu dengan orang lain, tidak peduli pada gereja yang lainnya ya, karena dia hanya berfokus kepada kelompoknya sendiri, dia menarik diri dari persekutuan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, entahkah orang itu percaya oneness atau trinatrian, bagi saya tidak menjadi masalah. Dan saudara pun tahu bahwa orang yang mengerti dengan Trinity atau trinatrian tadi itu juga memiliki berbagai macam pandangan ya, ada pandangan A, pandangan B, pandangan C. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada orang yang percaya bahwa Yesus itu pra-eksistensi Natal atau post-eksistensi Natal, itu juga tidak penting. Faktanya bahwa yang menjadi terbesar di langit dan di bumi, di surga dan di bumi ini, faktanya bahwa yang menjadi raja di atas segala raja, yang berkuasa dan nantinya akan menghakimi semua manusia termasuk kita, semua orang Kristen, itu adalah Yesus Tuhan ya. Maka saudara yang dikasih Tuhan Yesus, entah oneness kah, entah trinatrian kah, entah pre-eksistensi atau post-eksistensi, saya tidak penting.
Yang penting adalah kita mengabdi kepada Tuhan Yesus, ya, mengabdi, melayani, dan menyadari bahwa kita milik Tuhan Yesus. Mari miliki keinginan untuk disempurnakan, ingin diubahkan, ingin dipulihkan oleh Roh Kudus. Kalau saudara memiliki kelemah lembutan, ya, saudara tidak pusing dengan doktrin apapun, ya, saudara tidak pusing dengan perdebatan yang terjadi di dunia medsos, di dunia teologi, ya, gitu. Saudara rendah hati terus di hadapan Tuhan, Tuhan akan membentuk saudara menjadi mulia. Alkitab mengatakan terbuat dari emas, perak, dan permata, barang-barang yang mulia, sehingga di situ saudara dan saya bisa memancarkan terang bagi orang lain. Ini loh kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan, ya. Ketika saudara menjadi garam, saudara bisa dirasakan, bisa dinikmati. Oh, inilah indahnya, inilah enaknya mengikuti Tuhan Yesus. Jika saudara disakiti, saudara tetap sabar, mengampuni, saudara tetap bisa menguasai diri, orang akan terkagum-kagum. Luar biasa Tuhannya orang Kristen, ya, luar biasa orang ini yang mengikuti Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, penginjilan efektif di dalam kerajaan Romawi pada abad pertama, kedua, sampai ketiga itu bukan dengan teknologi seperti sekarang, seperti saya menggunakan teknologi online seperti ini, YouTube seperti ini, ya saudara. Dulu tidak ada sama sekali. Bahkan percetakan untuk membuat Alkitab yang dalam bentuk buku pun belum ada, saudara. Tidak ada pamflet-pamflet atau brosur-brosur. Tidak ada jaringan internet pada waktu itu. Tetapi orang menjadi tertarik kepada Yesus karena apa? Melihat kehidupan orang-orang Kristen pada waktu itu sungguh indah. Mereka disesah, mereka dilemparkan ke kandang singa. Mereka tidak mencaci, tidak membenci, tidak marah. Mereka berserah kepada Tuhan. Nah, kehidupan yang seperti inilah yang dicontohkan oleh Tuhan untuk saudara dan saya teladani. Kehidupan yang indah itu bukan kehidupan semata-mata menjadi kaya raya, menjadi makmur, menjadi prosper, ya, memiliki segalanya. Kalau itu diizinkan oleh Tuhan, okelah, itu berarti saudara mendapat talenta 5. Gunakanlah sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri. Tapi kalau engkau hanya diberi 1 talenta, nikmati itu dengan mengucap syukur dalam segala hal, ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya percaya ketika saudara melembutkan hati, tunduk kepada Tuhan, saudara akan bisa memiliki kepekaan dan mendengarkan Roh Kudus menuntun saudara. Setiap hari saudara akan terus disempurnakan sampai kepada level kedewasaan rohani yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, disitulah terangmu akan memancar dan rasamu seperti garam tadi bisa dinikmati oleh orang lain, menjadi berkat. Nah, kehidupan yang seperti ini, itulah kehidupan God Center, berpusatkan kepada Allah. Jangan pusing dengan pusaran-pusaran yang sedang saudara alami. Itu teguran atau hajaran Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5, 6, 8, ya. Saudara sedang dibentuk oleh Tuhan. Jangan pusingkan itu. Terima pembentukan oleh Tuhan itu dengan mengucap syukur, dengan berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Semuanya akan berlalu. Karena apa? Orientasi kita itu bukan hidup di dunia ini, bukan hanya sekedar kesenangan dunia ini. Orientasi hidup kita itu adalah nanti di kekekalan bersama dengan Bapa di sorga, bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.